seluruhnya itu material yang satu sama lain berhubungan. Maka manusia dalam pandangan filosofinya adalah sebagai makhluk yang bersenyawa. Makhluk yang bersenyawa itu makhluk yang berkomunal. Makhluk yang berkomunal itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dia berkomunitas dalam bahasa kekinian hari ini. Karena dia berkomunitas, maka sistem hidupnya komunitas. Karena sistem hidupnya komunitas dalam filosofi ajaran ideologi Sunda itu, maka tidak dikenal individualitas. Nanti termnya, kebudayaannya lahirlah dengan kebudayaan yang disebut dengan kabuyutan. Kabuyutan itu sebuah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan terhadap alam dan lingkungan, dilakukan secara bersama, tidak ada kepemilikan yang individual. Maka lahirlah yang disebut dengan lein. Maka sistem lein itu adalah sistem penyimpanan produktivitas publik untuk membangun kohesi ekonomi sosial yang disebut dengan ekonomi sosialis. Kalau disebut komunis nanti marah. Ekonomi sosialis gitu kan. Nah kemudian harus ada domba. Kemudian selesai keliling, rumahnya bersih-bersih, orangnya sehat-sehat. Dan kemudian tidak ada konflik. Dan dia hidup hanya dari singkong itu. Turun-temurun masih hidup dengan baik. Cuma saya agak kritik kemarin, kenapa gadgetnya terlalu banyak? Nah, negara kita itu kan mengeksperimenkan itu lama. Nah sekarang kita, apakah kita ingin seperti mereka? Oh tidak. Berat. Kenapa? Yang tradisi harus tetap dijaga ketradisiannya. Dengan cara apa? Negara memberikan ruang pelindungan alam melalui pendekatan alokasi hutan. Apakah taman nasional, kemudian hutan lindung, dan cagar-cagar alam lainnya yang memberikan ruang pada lingkungan sekitar. Siapa yang menikmati ditambang, diambil pasirnya, diambil batunya, diambil emasnya, terus-terusan menimbulkan pencemaran merkuri segala macam. Apakah orang akan datang ke sini? Mahal nggak harga tanahnya? Jadi kalau tanah Jawa Barat itu sepenggal tanah dari surga diciptakan ketika Tuhan tersenyum, ngapain mau jual murah jadi PSK? Gak bisa. Saya termasuk yang hari ini ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi putri cantik, bukan PSK yang dijajakan. Untuk itu, ideologi kita ini mau kemana sekarang? Itu loh, terakhir ya, cukup segini aja. Kan nggak mungkin. Ya sekarang ya udah yang tradisi yang tetap ada harus dijaga. Kenapa? Di Tiongkok, negara yang hari ini jadi pembicaraan banyak orang, desanya tetap tradisi. Di Jepang desanya tetap tradisi. Gak bisa. Tradisi udah deh. Nah kemudian apa yang dilakukan kita sudah kadung memasuki era digitalisasi dan era pasar modal. Sudah, gimana lagi? Gak mungkin mundur lagi. Sudah, kita sudah masuk ke era industrialisasi. Era industrialisasi itu dua variabel yang ingin dicapai. Satu, terserapnya angkatan kerja di sektor industri. Yang kedua, negara memungut pajak dari industri. Dua variabel. Terserapnya lapangan kerja itu memiliki multiplier efek ekonomi. Bagaimana caranya industrialisasi itu memiliki efek ekonomi bagi kaum tradisi? Apa itu? Siklus ekonominya pasti. Setiap manusia punya kebutuhan konsumsi. Konsumsi itu pasti pertanian. Kaum tradisi memegang teguh prinsip-prinsip pertanian. Prinsip pertanian yang dipegang oleh kaum tradisi, prinsip pertanian apa? Prinsip pertanian multi efek ekonomi, yaitu pertanian yang melahirkan siklus ekosistem ekonomi hijau itu, yaitu pertanian berbasis organik yang melahirkan peternakan, perikanan. Peternakan dan perikanan plus air itu adalah energi baru dan terbarukan. Ilmu ekonominya ke sana loh.
dia tidak eksploitatif. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan bahan pertanian yang murah tapi berkualitas. Kenapa murah dan kualitas? Karena petaninya tidak menggunakan pupuk, petaninya tidak menggunakan pestisida, petaninya juga menggunakan teknologi tepat guna yang diproduksi oleh mahasiswa yang dia bisa memperolehnya dengan murah. Nah, di sini bahan baku produksinya menjadi murah, konsumsi industrinya murah dan berkualitas. Nah, kemudian kemahasiswaan, inilah perspektif kepemimpinan. Dan inilah kita belajar pada diri kita. Kenapa? Karena diri kita sudah serba punya. Kenapa saya ngajarin belajar pada diri kita? Bukankah kita pernah menjadi bangsa yang menjadi pusat peradaban dunia? Bukankah bangsa kita lebih dulu menemukan logam? Bukankah bangsa kita lebih dulu menemukan teknologi batu dengan sistem pembangunan berundang? Perlu jawaban apa lagi? Bukankah bangsa kita sudah membangun sistem pertanian, pengelolaan sawah yang sangat efektif dan artistik? Kalau seperti itu, apa yang harus diperbaiki diri kita? Ada dua hal. Satu, kembali mempelajari tentang sejarah peradaban bangsa ini. Dua, mengembangkan teknologi kekinian dan untuk masa depan. Dan yang ketiga paling utama, efisiensi. Karena tidak ada kemajuan tanpa efisiensi. Efisiensi bisa lahir dan tumbuh dengan apa? Transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong. Kemudian disekali, itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu. Dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Sampai hari ini gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku, siapa yang susah makan?